Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prosedur umum pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri, Ai Awalia, ada Siti Ayu Lestari, Alisa Yuniar, Arfa Syahrida, dan Levia Pramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur umum pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antar siswa dengan lingkungan belajar melalui interaksi pembelajaran yang baik diharapkan dapat memperoleh hasil yang baik pula. Adapun untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal tergantung kondisi atau kesiapan yang akan saling berinteraksi, yaitu siswa dan lingkungan belajar. Dalam prosedur pembelajaran, kegiatan pembukaan memiliki peran yang sangat strategis karena kualitas kegiatan inti pembelajaran ditentukan pula oleh kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kegiatan pembukaan disebut juga dengan kegiatan pendahuluan, adalah upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan pembukaan dalam pembelajaran termasuk ke dalam kategori persiapan awal atau pra-instruksional menuju pada kegiatan inti. Namun demikian, walaupun digolongkan ke dalam pra-instruksional, sebenarnya sudah merupakan bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Fungsi utama kegiatan awal pra-instruksional adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar baik secara fisik, mental, maupun kesiapan secara emosional. Pada umumnya, tahap kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kegiatan inti pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan penutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa Yuniar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kegiatan membuka pembelajaran. Di awal sudah dijelaskan bahwa kegiatan membuka pembelajaran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pembelajaran itu sendiri. Kegiatan pembukaan pada intinya yaitu untuk menciptakan kondisi siap bagi siswa dari fisik, mental, maupun emosionalnya. Nah, menurut Bobby DePorter tahun 2003, pada saat membuka pembelajaran terlebih dahulu, bawalah dunia anak ke dunia kita, lalu antarkan dunia kita ke dunia anak. Pernyataan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam karena setiap anak adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap anak harus banyak belajar, mulai mengenal lingkungan yang lebih luas, dan harus berinteraksi. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada menumbuhkan perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada intinya, perhatian adalah kemampuan untuk memusatkan energi psikis, pikiran, dan perasaan kepada suatu objek yang akan dipelajari. Nah, sedangkan motivasi merupakan suatu energi atau kekuatan penggerak pada diri setiap individu. Selanjutnya adalah menciptakan sikap yang mendidik. Nah, pembelajaran adalah merupakan bagian dari proses pendidikan, sedangkan pendidikan adalah merupakan proses pendewasaan manusia. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai proses transformasi pengetahuan kepada siswa, akan tetapi mempunyai tujuan yang amat sangat luas dan terpuji, yaitu selain memperluas pengetahuan, sikap maupun keterampilan, juga yang tak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai, sehingga melalui proses pembelajaran yang mendidik dapat membentuk karakter manusia yang sesuai dengan patrahnya. Selanjutnya, menciptakan kesiapan belajar siswa. Efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan siswa belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan seorang individu antara lain ada kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi atau kecerdasan,
pengalaman yang dimiliki, hasil belajar yang telah diraih, dan faktor-faktor lainnya. Lalu ada menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Suasana yang kelas yang tegang, menakutkan, takut serba salah, dan situasi-situasi yang mencengkram sangat tidak kondusif untuk pembelajaran, bahkan tidak mendidik bagi siswa. Oleh karena itu, sejak awal pembelajaran, suasana kelas harus diciptakan yang akan memungkinkan siswa itu merasa senang, aman, bebas, dan merasa dihargai. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan apersepsi. Yang pertama ada mengecek kehadiran siswa atau absensi. Yang kedua, mengecek pemahaman siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan. Dan yang keempat, menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan inti pembelajaran. Di dalam kegiatan inti pembelajaran ini, maksudnya apa? Dalam proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan kompetensi pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, di dalam sistem pembelajaran ini, guru itu merupakan bagian dari lingkungan pembelajaran dan tugasnya dalam kegiatan inti pembelajaran adalah bagaimana memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk terjadinya suatu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran yang terdiri dari 8. Yang pertama adalah interaktif. Apa sih yang dimaksud dengan interaktif? Interaktif itu adalah suatu proses komunikasi pembelajaran harus dijalin melalui hubungan secara interaktif. Dan yang kedua ada inspiratif. Apa maksudnya? Pembelajaran harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif menemukan gagasan baru yang bisa diterapkan dalam memecahkan permasalahan dan manfaat bagi kehidupan siswa, baik di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menyenangkan. Suasana pembelajaran yang menciptakan rasa gembira, anak senang berada di dalam lingkungan pembelajaran sehingga siswa merasa aman dan bebas untuk berkreasi, melakukan berbagai aktivitas pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran secara efektif. Dan yang keempat ada menantang. Apa maksudnya? Kegiatan pembelajaran tidak hanya menerapkan siswa sebagai penerima yang pasif dari berbagai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Dan yang kelima adalah memotivasi peserta didik. Di dalam motivasi peserta didik ini, guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Yang keenam ada prakarsa, yaitu pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif melakukan berbagai aktivitas, baik dilakukan di dalam kelas dengan memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada kreativitas. Di dalam kreativitas ini, kegiatan pembelajaran seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Dan yang kedelapan ada kemandirian, yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan, komitmen, dan percaya. Selanjutnya, yaitu strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Setiap siswa dianggap sudah memiliki bekal, potensi, atau pengalaman yang didapatkan dari berbagai sumber atau lingkungan di mana ia hidup. Yang kedua yaitu inquiry, yaitu kegiatan inti pembelajaran harus mendorong siswa mampu bereksplorasi, menduga, maupun bereksperimen. Untuk mendorong kegiatan belajar siswa melalui penerapan inquiry, antara lain yaitu melalui observasi, mendorong keberanian untuk bertanya, membiasakan siswa untuk menduga, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Yang ketiga yaitu questioning, yaitu mengembangkan kebiasaan siswa untuk bertanya
dalam pembelajaran, bertanya adalah belajar. Melalui kegiatan bertanya, mendorong siswa untuk menggali informasi, membandingkan atau mengecek terhadap apa yang sudah diketahuinya, atau mengarahkan perhatian siswa pada hal-hal yang belum diketahuinya. Yang keempat yaitu learning community, yaitu menciptakan suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya diperoleh dari guru atau buku teks saja, tetapi bisa didapatkan dari teman ataupun dari internet. Kelima yaitu modeling, yaitu hasil pembelajaran siswa tidak hanya dianggap cukup dengan telah dikuasainya sejumlah materi pembelajaran melalui informasi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran akan lebih efektif jika siswa dapat melihat peragaan bagaimana cara membaca puisi dilakukan dibandingkan dengan hanya guru menjelaskan secara lisan cara-cara pembacaan puisi. Yang keenam yaitu reflection. Refleksi dalam pembelajaran diperlukan untuk mengajak siswa menelaah ulang terhadap berbagai aktivitas kejadian selama pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh yaitu authentic assessment, yaitu selama proses pembelajaran berlangsung atau saat menjelang pembelajaran berakhir, pada kegiatan inti pembelajaran, guru melakukan penilaian yang sebenarnya melalui mengidentifikasi data berupa indikator-indikator yang menunjukkan perubahan perilaku yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Halo semuanya, nama saya Siti Ayu Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya pada kegiatan belajar 3, yaitu kegiatan penutup pembelajaran. Penutup pembelajaran menurut Soli Abimanyu, menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan menutup. Kegiatan menutup adalah suatu proses pembelajaran yang isinya membuat atau merumuskan hal-hal yang dianggap menjadi inti dari setiap materi yang dipelajari. Selanjutnya ada unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu merangkum. Secara teknis, kegiatan merangkum bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan oleh siswa dengan bimbingan dari guru, atau guru sendiri secara deskriptif menyampaikan pokok-pokok materi tersebut di hadapan siswa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, di mana melalui pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir dengan cara mengungkapkan kembali pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang keempat, memberikan tugas, yaitu ketika menutup pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajari. Yang kelima, refleksi. Siswa seharusnya dibiasakan untuk berpikir, melihat, atau merenungkan kaitan manfaat dari materi yang telah dipelajari dalam hubungan dengan tugas-tugas kehidupan nyata. Dan yang terakhir, memberikan tes, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Selanjutnya ada hasil belajar menurut Jajan, meliputi yang pertama informasi verbal, yaitu kemampuan atau kapabilitas siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan atau pengalaman belajar yang telah dilakukan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, keterampilan intelek, yaitu kemampuan atau kecakapan siswa dalam menghubungkan antara pengetahuan yang telah diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan. Yang ketiga, keterampilan motorik,
yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas gerak yang terkoordinasi dalam bentuk fisik atau jasmani. Yang keempat, ada sikap, yaitu proses pembelajaran yang telah dilakukan siswa harus mampu menunjukkan sikap atau menentukan pendapat seperti menerima atau menolak terhadap suatu objek berdasarkan hasil penilaian terhadap objek yang dihadapinya. Dan yang terakhir, siasat kognitif, yaitu kemampuan siswa menggunakan pemikirannya secara tajam dan komprehensif. Nah, hasil belajar siswa tidak hanya diukur berapa banyak rumus-rumus yang telah dikuasai, tetapi dengan rumus yang dikuasainya, secara praktis siswa mampu memecahkan masalah sesuai dengan rumus yang telah dikuasainya. Sekian dari kelompok ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.